Shalom anak-anak, gimana kabarnya semua anak-anak? Tentunya semuanya sehat ya. Semoga kita terus mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan ya. Oke, nah materi kita akan lanjut tentang masih lanjutan daripada barisan aritmatika yang sebelumnya ya. Jadi judul materi kita sekarang kita akan membahas menentukan suku berikutnya pada barisan aritmatika. Oke, mari aja kita lihat. Menentukan suku berikutnya atau suku ke N pada barisan aritmatika. Oke, jadi maksudnya begini ya. Misalkan inilah barisan aritmatika nih. Ini kan barisan aritmatika nih. Ya, 2, 3, 8, 11. Nah, yang dimaksud dia suku berikutnya, misalkan ini kan suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Tentunya lanjutnya ini kan suku kelima nih ya. Baru berikutnya lagi suku keenam, lanjutnya lagi suku ketujuh, suku ke-8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Nah, itu maksudnya ya, menentukan suku berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan? Misalkan ini barisan bilangannya. Misalkan kalau ditanya, tentukan suku kelima, tentukan suku ke 9, tentukan suku ke-12, tentukan suku ke-50. Nah, ini bagaimana cara menentukan suku-suku berikutnya ya. Oke, nah mari kita lihat aja itu maksud daripada judul pembahasan kita ini ya. Tuh, jadi istilah suku berikutnya atau diistilahkan suku ke N. Suku ke N. Suku ke N ini maksudnya N ini kita ganti suatu bilangan ya. Misalnya N ini kita ganti suku ke-1, suku kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi menentukan suku berikutnya atau menentukan suku ke N. Jadi suku ke N itu artinya suku berikutnya ya, pada barisan aritmatika. Nah, ini yang masih kita bahas sekarang adalah barisan aritmatika. Ya, masih barisan aritmatika, belum masuk ke barisan geometri. Oke, suku ke N, nah ini pengertiannya ya. Suku ke N pada barisan aritmatika artinya suku keberapa pada barisan aritmatika tersebut. Nah, jadi suku ke N ini maksudnya suku keberapa? Suku keberapa dia? Nah, si N ini dia bilangan berapa atau suku keberapa si N ini, itu maksudnya ya. Oke, artinya suku keberapa pada barisan aritmatika tersebut, dan suku ke N ini dilambangkan dengan U N kecil. Ini N kecil ya. Jadi bentuknya untuk menyatakan suku ke N itu pakai lambang UN ya, UN, N-nya N kecil. Dibaca suku ke N. Nah, jadi kalau udah bentuk begini ini dibacanya suku ke N. Jadi dalam suatu barisan kalau ada bentuk-bentuk seperti ini dibaca suku ke N ya. Dibaca suku ke N. Di mana N-nya ini? Nah, N ini tadi ini adalah merupakan bilangan asli, yaitu bilangannya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ini artinya tadi yang ini suku ke N ini maksudnya suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku 5 dan seterusnya. Itu maksudnya ya. Jadi lambang untuk menyatakan suku ke N itu pakai bentuk lambang seperti ini, UN. U-nya huruf besar, N-nya huruf kecil ya. N-nya N kecil ya, N di bawah dia itu. Oke, pokoknya bentuknya seperti ini. Oke. Baru yang berikutnya jadi ditulis. Nah, ini U1 ini dibaca suku ke-1. Jadi kalau dia lambang U2 ini dibaca suku kedua. Ini dia U50 dibaca suku ke-50. Jadi lambang seperti ini menyatakan cara membacanya seperti ini. Suku ke-1, ini suku kedua, suku ke-50 dan seterusnya. Ya. Oke, jadi kalau dia misalkan U75 berarti suku ke-75. Oke ya. Paham ya? Oke, nah sekarang mari kita masuk kepada contoh-contoh. Ya. Contoh pertama, diketahui barisan aritmatika. Nah, ini kan barisan aritmatika. Kita sudah belajar bagaimana cara konsep barisan aritmatika. Barisan aritmatika yang sudah kita bahas itu adalah selisih setiap suku berikutnya itu sama. Nah, 5 dikurang 2, 3.
8 dikurang 5, 3. 11 dikurang 8, 3. Nah, selisih setiap suku berikutnya itu dia selalu sama atau tetap. Itu adalah ciri bentuk barisan aritmatika ataupun kebalikannya dari depan apabila dijumlahkan dengan bilangan yang tetap. Oke, ini tambah 3, 5 tambah 3, 8 tambah 3, 11. Ya, konsepnya dari depan juga boleh ya. Oke, ataupun dari selisih pengertiannya bisa juga. Oke. Jadi bisa dari penjumlahannya, bisa dari selisihnya, bisa juga dari penjumlahannya, harus tetap ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Dikurang hasilnya 3, dikurang hasilnya 3, dikurang hasilnya 3. Nah, itu konsepnya bisa timbal balik sama ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat soal ini berikutnya. Diketahui barisan aritmatika barisannya adalah 2, 5, 8, 11. Jadi ini sudah merupakan barisan aritmatika ya. Pertanyaan, tentukan suku kelima atau U5. Jadi penulisannya harus paham ya. U5 ini dibaca suku kelima. Tentukan suku kelima atau U5. Nah, suku kelima tentunya kita masih gampang menghitungnya ya. Ya, kalau ditanya suku kelima dari barisan ini kita masih gampang, masih mudah. Tinggal tambah-tambahkan 3 saja ya. Ini tambah 3, tambah 3, tambah 3. Nah, tadi ini ditambah 3 lah kan suku kelima di sini dia. Berarti suku kelima tambah 3 berapa nih? Suku kelima tambah 3 berarti 14. Nah, ini nanti 14 di sini dia. Ya, jadi yang ini secara hitungan biasa kita sudah langsung dapat dia. Oke, 14 ya, suku kelima 14. Lalu suku keenam berapa? Nah, dari sini kita tadi suku kelima tadi 14. Berarti konsepnya kan tambah-tambah 3 saja kan? Oke, jadi suku keenam itu 14 tambah 3 berarti 17. Nah, ini suku keenam ini 17 ini. Suku kelima tadi 14 ya. 14 dan 17. Nah, bagaimana dengan yang bagian C? Pertanyaannya, suku ke 35 atau 35? Nah, bagaimana cara menghitungnya kita kalau udah sampai sukunya pertanyaannya sebesar ini? Tambah 3 tambah 3 tambah 3 sampai 35 kali kita penyusunannya. Kan tentunya sudah merubitkan perhitungan kita, ya. Oke, jadi bagaimana kalau yang bentuknya misalnya pertanyaan suku ke-35, suku ke-75, suku ke-100, suku ke-120 itu berapa nilai bilangannya? Kalau suku ke-2, 5, suku ke-4, 11, suku ke-5 tadi 14. Nah, kalau suku ke-75 berapa? Kan begitu. Tentunya ini agak merumitkan kita dengan cara-cara seperti ini. Oke, mari kita lihat lanjut cara perhitungannya. Oke, ini dia. Jawab ya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, bagian A dan bagian B masih mudah. Nah, tadi bagian A dan B tadi sudah kita jawab 14 dan 17. Masih mudah kita menjawabnya seperti itu. Kalau masih pertanyaannya masih angka-angka kecil, suku-suku kecil ya. Tapi apabila pertanyaannya pada bagian C tadi kan dia pertanyaannya suku ke-35. Nah, tentunya ini sudah agak besar dia pertanyaan sukunya ya. Atau suku ke-70. Nah, makin besar lagi. Kan sudah agak rumit kita menghitungnya. Maka kita gunakan rumus. Nah, jadi untuk menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika itu konsepnya ini dia rumusnya ya. Untuk menentukan suku berikutnya ya. Rumus suku ke N atau rumus suku berikutnya pada barisan aritmatika adalah ini dia. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Ini dikali ya. Jadi walaupun tidak ada lambangnya ini menyatakan kali ya. Kalau ada kurung-kurung begini berarti ini kali. Oke. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Oke, keterangannya. Nah, UN ini adalah suku ke N-nya. Ya, jadi ini suku ke N-nya. Suku ke berapa dia? Suku ke-5 kah? Suku ke-6 kah? Yang ditanya suku ke-9 dan seterusnya. Oke, nah yang A ini suku pertama. Jadi suku pertama itu biasanya bisa dilambangkan dengan huruf A. Bisa dilambangkan dengan U1 seperti ini. Boleh. Kalau kamu ganti U1 di sini juga boleh. Pakai A juga boleh. Secara umum dia barisan aritmatika itu A itu menyatakan lambang suku pertama. Ataupun penulisannya begini boleh ya. Oke, jadi nggak usah kita jadi bingung masalah
suku pertama ini ya. Oke, yang B-nya ini adalah beda. Tapi kalau beda dia tetap tidak boleh berubah-berubah ya. B itu ini dia selisihnya. Ya, selisih. Oke, B beda atau selisih. Nah, suku kedua dikurang U1. Ya, suku kedua dikurang U1 karena dia selisihnya selalu sama, maka kita ambil yang suku kedua dikurang U1 saja. Ya. Nanti suku ketiga dengan suku kedua, suku keempat dengan suku ketiga, suku kelima dengan suku keempat itu pasti sama. Jadi kita ambil satu saja, suku kedua dengan U1 ya, dikurang ya. Nah, N ini suku keberapa dia ya? Ini nanti nilainya nilai berapa, misalkan kalau dia N-nya ada 7 berarti suku ke-7 itu maksudnya ya. Oke, itulah keterangan-keterangannya. Nah, mari kita lihat lanjutannya. Nah, ini tadi cara jawaban yang A-nya tadi. Ini yang A-nya tadi tanpa rumus. Ini tadi soalnya ya. Oke, nah inilah dia. Kita tanpa rumus, kita tinggal menambah-nambahkan saja. Nah, inilah dia tadi yang ditanya suku kelima, 14 ya. Suku kelima itu atau U5 itu 14 ya. Jadi secara manual seperti ini kita gampang masih menghitungnya ya. Kalau dia masih pertanyaannya sukunya masih kecil-kecil ya. Oke, bagaimana cara menghitung suku kelima ini dengan menggunakan rumus? Nah, mari kita coba dulu menggunakan rumus jawaban yang A ini. Tadi rumusnya sudah kita dapat, tadi UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Oke ya. Nah, sebelum kita hitung dulu nilai B-nya ini ya, atau bedanya. Nah, bedanya kita cari dulu. Beda itu adalah U2 dikurang U1. Ingat, kita pakai U2 dikurang U1 saja ya. Oke, karena nanti suku-suku berikutnya nanti sama nilainya itu. Tapi kita pakai ini aja. U2 itu 5. U1 2. Berarti 5 dikurang 2, 3. Kan sama aja kan? Ini 8 dikurang 5, 3 juga. 11 dikurang 8, 3 juga. Ini 3 juga. Jadi satu aja kita ambil dia. Langkah apanya satu aja ya. Oke, jadi 3. Jadi bedanya ini nanti 3. Oke, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Oke. Nah, yang ditanya kan suku kelima. Ya udah, N ini ganti 5. Oke, masukkan suku pertama itu 2, ini dia. Suku pertamanya 2 ditambah N itu 5. Ini tadi. Kalau di sini 5 berarti di sini 5. Ya, jadi sini 5, di sini 5. Kalau di sini 8, di sini 8. Oke. Jadi 5 dikurang 1. Nah, ini tadi udah kita dapat 3. Oke, ini 3 ya. Jadi suku 5 2 tambah ini 5 dikurang 1 kali 3. Lalu 2 tambah ini dikurang 4 kali 3 lagi. Ini 3 yang dari luar ini ya. Oke, ini 12 tambah 2, 14. Suku kelima atau U5 adalah 14. Oke, begitu dia ya. Teknik cara menjawabnya ya. Oke, kita lanjut. Yang bagian B-nya. Yang bagian B-nya tadi kan suku ke-6 ya. Suku ke-6 tadi kan 17. Nah, sekarang kita masukkan nilainya ya. Oke, ini tetap sama. Kita tinggal hanya ganti N-nya saja. Suku ke-6 berarti 6 dikurang 1. Bedanya tadi sama ya. Karena pertanyaan soalnya masih sama. 2 berarti ini 5 kali 3. 15 berarti 17. Nah, sama dia. Menggunakan rumus sama hasilnya dengan cara manual kita tadi menghitung dengan menyusun secara menjumlah-jumlahkan setiap barisnya ditambah-tambah 3 tadi. Oke. Nah, kita lihat lagi yang suku yang 35. Nah, kalau yang suku 35 kan tentu sudah agak besar ya. Nah, ini wajib kita menggunakan rumus ya. Kita gunakan rumus. Tapi kalau masih angka-angka kecil nggak usah kamu pakai rumus juga bisa ya. Kalau masih pertanyaan sukunya masih kecil-kecil ya. Tapi kalau udah besar-besar dia pertanyaannya kamu harus gunakan rumus. Nah, kita gunakan rumus saja ya. Nah, ini tadi rumusnya. Nah, kita tinggal hanya ganti N-nya aja. N-nya adalah suku ke-35. Ganti berarti ini N-nya ganti. Tinggal ganti ininya aja ya karena pertanyaannya sama. Oke, ini 2, ini sama tetap 3, 2. Ini jadi 34 dikali 3, 34 kali 3, 102 tambah 2, 104. Jadi suku ke-35 itu adalah 104. Nilai suku ke-35 itu 104. Oke ya? Paham ya? Oke, itulah dia. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Oke. Pada barisan aritmatika, ini barisan aritmatika juga 2, 5, 8, 11 ya. Oke, tentukan suku keberapakah bilangan yang 26. Oh, ini pertanyaannya, tentukan suku keberapakah 26 ini? Maksudnya begini. Ini si 26 ini
terletak pada suku keberapa? Macam ini. 8 ini, kalau seandainya ini 8, tentukan suku keberapakah bilangan 8. Nah, tentukan suku keberapakah bilangan 8. Nah, 8 ini kamu tengok suku keberapa? Suku ketiga ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Berarti dia suku ketiga. Nah, sekarang si 26 ini terletak pada suku keberapa? Nah, posisi 26 itu misalnya di ujung sini. Nah, ini dia 26 ini sukunya suku keberapa dia? Nah, kalau suku keempat kan 11. Nah, 26 ini suku berapa? Itu maksudnya ya. Oke, kita tetap menggunakan rumus konsep tadi. Nah, ini dia rumusnya tadi. Kita tetap pakai rumus ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita gunakan rumus ini tetap ya. Oke. Nah, kita masukkanlah nilai yang sudah ada di sini. Yang ada di sini adalah suku keberapakah bilangan 26. Nah, ini bilangan 26 ini bilangannya pada suku keberapa? Kita masukkan nilai ini di UN-nya, di UN ini ya. UN ini kita ganti dia N-nya di sini, baru ini 2 ya, kan 2 ya. Ini suku pertamanya 2, baru N ini masukkan dia. Oh, karena N ini yang mau ditanya ya. N ini dia suku keberapanya. Oke, N belum tahu, dikurang 1 bedanya 3. Oke, ini dia bedanya 3 ya. Nah, si N ini tentukan suku keberapa, berarti punya si N ya. Maksudnya si N itu suku keberapa itu si N-nya. Karena ini menyatakan suku keberapa. Oke. Nah, setelah sudah kamu susun bentuknya seperti ini, lalu 26 ini 2. Nah, ini kita kali dulu ke dalam. Ini kali dulu ke dalam, 3 dikali N berarti 3N. 3 dikali 1 itu 3. Oke, ini konsep distributif ya. 3 dikali N, 3N. 3 dikali 1, 3. Oke. Nah, udah terbentuk seperti ini. Lalu susun dulu bilangannya. 2 dikurang 3 ini ya. 2 dikurang 3 karena ini kan nggak bisa dijumlah ini dia. Karena tidak sejenis. Nah, ini kan dia sejenis. 2 dengan negatif 3 ini sejenis ya. 2 dikurang 3 baru tambah 3N. Oke. Baru masukkan lagi nilainya 26 sama dengan ini negatif 1 tambah 3N. Oke. Nah, ini pindah ruas jadi jumlah 3N berarti ini 27 sama dengan 3N. Bagilah N sama dengan 27 per 3. N-nya sama dengan 9. Ya. Jadi suku ke-9 atau U9 itu adalah 26 ya. Jadi 26 ini tadi ini adalah suku ke-9. Ya, jadi ini adalah suku ke-9. Oke ya, paham ya? Oke, itu contoh 2. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Diketahui suku pertama atau U1 adalah 6 dan suku kelima atau U5 adalah 18. Tentukan selisih atau beda barisan aritmatika tersebut. Nah, tadi contoh 2 kamu disuruh mencari suku pertamanya. Ya. Nah, ini sekarang kamu disuruh mencari bedanya atau selisihnya. Oke, tetap menggunakan rumus yang sama ya. Oke, diketahui suku pertama 6. Nah, ini dia suku pertama 6. Boleh pakai U1, boleh pakai A. Suku pertama 6 dan suku kelimanya itu 18. Oke, masukkan ke rumus. Nah, ini yang sudah ada di sinilah kamu masukkan ke UN. Nah, ini dianggap si N-nya, suku UN-nya ya. 18 masukkan sama dengan A-nya 6 tambah 5 dikurang 1. Ini kan tadi ini 6. Ini ya, ini 6 ya. Suku apanya nih 5 6 ya. Berarti 6 dikurang 1 sama dengan berapa? B ya. Oke. Bukan, ini suku ke N ini tadi suku kelima ini 5 ini dia ya. 5 dikurang 1 kali B berarti 18. 6 ini 4 B 18 pindah ruas. Ini 4B, ini 12 sama dengan 4B. Jadi B-nya sama dengan 12 bagi berapa nih? 4 ya. B-nya sama dengan 3. Oke. Jadi hasilnya jawabannya 3. Jadi beda atau selisihnya adalah 3. Oke, perhatikan di sini sekali lagi ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Perhatikan UN ini adalah suku yang terakhir yang ditanya. Ini suku terakhir yang ini. Suku kelimanya itu sama dengan 18 ya. Jadi ini yang dimasukkan nilai 18 ini. Oke, 18. Berarti ingat yang 18 ini adalah suku kelima ya. Berarti si N. Si N itu 5. Nah, ini dia N-nya kamu ganti 5. Ini suku pertamanya 6. Berarti N-nya 5 dikurang 1 B ini kali ini 4. Ini dikurangkan 4 kali B berarti 4B.
18 dikurang 6 berarti 4B. Ini 12 sama dengan 4B, baru dibagi. Oke, 4 kali berapa lah? Si B ini kamu ganti supaya hasilnya 12, itu maksudnya. Berarti B sama dengan 12 bagi 3. Bagi 4 sama dengan B sama dengan 3 ya. Jadi selisihnya adalah 3. Oke, jadi bedanya atau selisihnya 3. Oke, contoh yang berikutnya. Jika suku ke-10 itu 29 dan beda barisan matematika tersebut adalah 3, tentukan suku pertamanya. Nah, ini ditanya suku pertamanya lagi. Jika suku ke-10 29 dan beda barisan matematika tersebut adalah 3, tentukan suku pertama. Tetap pakai konsep rumus yang tadi ya. Suku ke-10 29, bedanya 3. Nah, oke, kita masukkan ke rumus dengan N ini 10. Nanti N ini nanti kamu ganti jadi 10 ya. N itu ke 10. Kamu ambil suku yang sudah ada nilainya ya. Oke, suku yang sudah ada nilainya adalah 29. Berarti ini jadi suku N ini 29 nanti ya. Oke, ini 29. Oh, ini 10 masukkan dulu di sininya. A-nya tambah ini 9-nya berarti 10-nya berarti kurang 1 dikali 3 ya. Ini 29 sama dengan A ditambah ini 9 dikurang kali 3, 29 sama dengan A tambah 27. Oke, jadi A-nya ini 29 dikurang 27, A-nya 2. Suku pertamanya berarti adalah 2. Jadi konsepnya sama seperti kayak contoh 3 dan contoh 2, cara kerjanya sama ya. Tinggal memasukkan ke rumus ini aja dia. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke, semoga materi kita ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Oke, salam sehat buat kita semua. Nah, sebelumnya ini ada tugas juga, kamu kerjakan tugasnya ya. Nah, ini tugasnya dikerjakan biar materi pembahasan kita tadi yang kita bahas tadi biar bisa dipahami dan makin bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Salam sehat sekali lagi buat kita semua. Oke, terima kasih.